Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggerebek tempat pembuatan dokumen palsu di toko percetakan di Jalan Pramuka, Jakarta Pusat. Petugas mendapatkan puluhan ijazah palsu, KTP palsu, dan buku nikah palsu. Saudara sekalian, saya dapat laporan. Ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor lain yang belum menyatakan sikap dan akan membuat deklarasi sesudah UGM itu muncul, lalu bermunculan jadwal. Tetapi bersamaan dengan itu juga muncul sebuah operasi yang mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan pendapatnya, belum berkumpul untuk deklarasi. Mereka ini diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda. Sikap yang berbeda didatangi mereka untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, pemilu baik, penganaan COVID terbaik, dan sebagainya. Lawan! Ya, lawan! Saudara, ada beberapa rektor perguruan tinggi yang kemudian membuat pernyataan seperti yang diminta oleh orang yang melakukan operasi itu. Tetapi ada rektor yang jelas-jelas menolak, yaitu Rektor Universitas Sugio Pranoto dari Semarang. Tetapi semakin ditekan perguruan tinggi, semakin menggelombang gerakan-gerakan terus. Publik kembali dikejutkan oleh sebuah pengakuan yang tak terduga. Di tengah meredupnya berbagai polemik lama, tiba-tiba muncul sosok yang mengaku sebagai pembuat ijazah palsu. Dalam pernyataan terbuka yang beredar luas di berbagai platform, pelaku secara gamblang membongkar praktik yang selama ini jarang tersentuh secara terang-terangan. Bukan sekedar klaim kosong, pelaku bahkan menjelaskan secara rinci bagaimana proses pembuatan ijazah tersebut dilakukan. Ia menyebut bahwa bahan yang digunakan bukanlah bahan sembarangan. Justru sebaliknya, bahan yang dipakai diklaim identik dengan yang digunakan oleh lembaga pendidikan resmi, mulai dari jenis kertas, tekstur, hingga teknik pencetakan yang sulit dibedakan oleh mata awam. Pengakuan ini sontak memicu gelombang reaksi dari publik. Banyak yang terkejut, tidak sedikit pula yang mulai mempertanyakan kembali berbagai dokumen yang selama ini dianggap sah tanpa pernah diuji secara mendalam. Di era di mana teknologi semakin canggih, batas antara yang asli dan yang palsu seakan menjadi semakin tipis. Oke, jadi pembuatan ijazah itu dari sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Bahan aslinya itu apa saja, Mas? Bahan aslinya itu kertas dari ini, Mbak, dari lembaga pendidikan terkait. Kertasnya langsung dari lembaga pendidikan terkait. Ya, dan kita nggak menyetok, kita pesan itu di dalamnya ada orderan masuk. Karena kan kemauan customer kan beda-beda, nggak bisa semuanya sama. Kertas dari lembaga pendidikan terkait artinya ada kerjasama dengan oknum di sana atau seperti apa? Kalau untuk saya mendapatkannya kan saya dapat dari bos juga, Mbak, yang dia punya link langsung ke orang lembaga tersebut ya. Asli, ya, sama seperti yang dicetak langsung oleh perguruan tinggi tersebut. Persis, kalau yang asli itu kan coba Mbak boleh punya Mbak ijazah punya Mbak, coba Mbak kalau ada sinar UV Mbak terawang atau diterangi, pasti nanti bakal timbul warna nyala kayak biru-biru gitu, hijau ke biru-biruan warnanya. Kualitasnya sama dengan yang Mas jual? Sama, 99% nggak bisa dibedain. 99% tidak bisa yang bisa membedain nomor induknya. Nomor induknya saja. Ya. Artinya ini kalau dimasukkan ke dalam laman resmi Kemdikti, Dikdasmen ini tidak bisa. Nggak bisa. Validasi. Itu pasti nanti yang timbul namanya beda antara nomor NIK yang dimasukkan dan nama yang ada di ijazah aspal itu beda. Di titik inilah, perhatian publik kembali tertuju pada sejumlah isu lama yang sempat mengemuka, namun tak pernah benar-benar menemukan titik terang. Salah satunya adalah soal kejanggalan data administratif dalam dokumen pendidikan yang pernah beredar di ruang publik. Isu mengenai perbedaan nama pada nomor induk yang ketika ditelusuri justru mengarah pada nama yang berbeda, kembali mencuat dan menjadi bahan perbincangan hangat. Itu kalau saya sih, saya makanya nggak ikut-ikut campur bicara gitu, lelah gitu. Itu sebabnya saya tidak pernah ikut bicara soal apa ijazah. Kita sudah tahu lah kesimpulannya, kalau kita punya rasionalitas sudah tahu. Terjadinya kerusakan hari ini adalah kerusakan yang dibuat 10 tahun Jokowi berkuasa. Dengan ijazah palsunya yang jelas-jelas kita bisa lihat dengan mata kita sehat, fotonya itu bukan foto Jokowi, kumisnya bukan Jokowi, mulutnya bukan Jokowi, telinganya bukan Jokowi. Itu foto orang lain yang dipakai oleh Jokowi. Dan pelakunya itu kami menduga keras Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo. Eko Panjul kalau kawan-kawan aktivis bilang, dia adalah aktivis kiri yang memainkan ijazah ini. Maka oleh karena itu saya meminta Jokowi segera sadar, segera meminta maaf pada rakyat. Bahkan Eko pun keluar dari kandangnya. Kalau memang dia tidak melakukan, dia harus klarifikasi.
demokrasi. Tapi kalau dia melakukan, dia tidak bisa berbohong karena banyak kawan-kawan yang tahu masalah ini dan dia harus meminta maaf kepada bangsa ini dan rakyat pasti memaafkan. Tapi masalah hukum itu masalah lain. Jadi Pak Jokowi jangan lagi membuat gaduh bangsa ini, mengadu domba kami dengan rakyat-rakyat yang lain dengan isu ijazah ini. Terbuka saja. Kalau itu memang bukan ijazah Jokowi, silakan Jokowi mengakui. Kami tidak marah yang telah berjuang selama ini selama hampir 3-4 tahun. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini adalah petaka yang diciptakan sendiri oleh Pak Jokowi. Ini adalah political engineering dari seorang Jokowi ketika Jokowi gagal mengalahkan dirinya sendiri. Sehingga apa? Dia ingin selalu mengalahkan orang lain. Nah, ini yang kemudian harus menjadi pandangan dari kita bahwa apa yang dilakukan Jokowi ini sebenarnya bukan hal yang baru dalam sejarah peradaban manusia. Tapi sebenarnya Pak Jokowi juga harus belajar dari sejarah itu, bahwa orang-orang yang seperti Pak Jokowi ini akan terjadi matinya, mundurnya, tumbangnya, tersungkurnya, itu akan tersungkur dalam kehinaan dan betul-betul tidak akan dihargai. Saya ingat kata-katanya Abul A'la Al-Ma'arri dalam salah satu bukunya, dalam syairnya. Ketika seorang pemimpin itu culas dan menipu rakyatnya dengan kata-kata yang penuh sukacita, dia akan mati diinjak oleh kaki rakyatnya sendiri yang sedang menari dan berdansa. Itu tulisan Abul A'la Al-Ma'arri. Jadi jangan heran kalau suatu saat Jokowi diinjak-injak oleh rakyat. Spekulasi pun berkembang dengan cepat. Sebagian pihak mengaitkan temuan tersebut dengan berbagai dugaan yang selama ini beredar, sementara yang lain memilih untuk bersikap lebih hati-hati. Mereka menilai bahwa informasi semacam ini tidak bisa hanya didasarkan pada potongan data yang belum diverifikasi secara menyeluruh. Para pengamat hukum dan pendidikan pun mulai angkat bicara. Mereka mengingatkan bahwa persoalan keaslian dokumen bukanlah hal sepele. Dibutuhkan audit forensik, klarifikasi dari institusi terkait, serta proses hukum yang transparan untuk memastikan kebenaran yang sesungguhnya. Tanpa itu semua, publik hanya akan terus terjebak dalam pusaran opini dan asumsi. Kalau memang saudara Joko Widodo merasa tersinggung, bagaimana dengan rakyat yang hari ini sudah sekian kali dibohongi? Mobil SMK 11.000 triliun, anak-anakku tidak ikut politik, tidak ada import, dan seterusnya. Apakah rakyat tidak sakit hati? Coba lihat ekonomi kita hari ini. Apakah dalam periode ini ada kebaikan di negeri ini sehingga rakyat boleh merasa bahagia? Kalau ada yang bahagia dengan alokasi anggaran dari saudara Joko Widodo, silakan. Tetapi hak rakyat juga kalau merasa terzolimi, dan memang faktanya saya pun merasa terzolimi. Dan jangan katakan orang yang sedang berjuang melawan kezoliman, melawan kebohongan itu sebagai menyakiti. Harusnya bertanya, apa yang telah kau lakukan pada rakyatmu sehingga rakyatmu sakit? Pak Jokowi, kalau melihat ini, tolong, apa yang kau lakukan pada rakyatmu, bangsamu, sehingga urusan yang sepele hanya menunjukkan selembar ijazah kau tidak lakukan? Kau tidak punya sikap negarawan, lebih memilih proses hukum dan ingin mengambil pilihan memenjarakan seorang ibu yang punya anak hanya demi kepuasan bahwa semua harus diselesaikan secara hukum. Saya masuk yang kedua. Tadi pendekatan objektif, yang kedua pendekatan subjektif. Sebenarnya pendekatan subjektif ini kekeseluruhan bisa selesai dengan subjektivitas seorang Joko Widodo, manakala dia punya sikap kebangsaan, kenegarawanan, melihat persoalan ini lebih besar dan aspek hukum bisa dikesampingkan karena ada persoalan moral, kepercayaan publik. Tidak mau anak bangsa teradu domba dengan persoalan ini. Kenapa? Karena kalau proses hukum akan ada banding kasasi, ini lama. Proses itu sederhana. Subjektivitas seorang Joko Widodo untuk menunjukkan ijazah aslinya kepada publik dan selesai. Dan karena sampai hari ini saudara Joko Widodo tidak kunjung menunjukkan ijazah itu kepada publik, maka patut diduga saudara Joko Widodo memang menginginkan bangsa ini terus terbelah, mengadu domba di antara rakyat, dan memang ingin memenjarakan rakyatnya di tengah legasi yang dia merasa sudah berbakti pada rakyatnya selama 10 tahun. Ingat, 10 tahun itu hilang hanya karena dia memenjarakan rakyat. Dan terakhir, apakah dengan memenjarakan rakyatnya urusan ini selesai? Ada presiden, Bambang Trimulyono dan Gus Dur sudah dipenjara, tapi apakah orang tidak bertanya ijazah asli? Mohon maaf, ini ijazah asli ini tidak terjawab. Kenapa? Metode menyelesaikan masalah nggak cocok. Masalahnya ijazah asli atau tidak diselesaikan dengan menjarain orang. Harusnya kalau orang bertanya asli atau tidak, tunjukkan ijazahnya, selesai, bukan dengan memenjarakan orang. Ini yang saya sebut bahwa saudara Joko Widodo tidak sedang benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini, bahkan cenderung ingin berbuat zalim dan zalim lagi kepada rakyatnya dengan mengambil narasi proses dan prosedur hukum dengan menarget rakyatnya sendiri. Memang ini mungkin jalan
Tuhan lah, ya kan. Tiba-tiba saya dipertemukan sama Bung Refli tadi sedikit berbincang mengenai memperkenalkan bahasa ini Yulianto, yang salah satu nama disebut tim Jakarta. Saya bilang gitu. Kaitan dengan ijazah Pak Jokowi yang kemudian diduga palsu, itu memang menarik karena waktu itu Bung Pitor ngajakin saya bertemu di tempatnya Mas Eros di GBN, Eros Jarot. Begitu ketemu langsung ditanya, Mas Eros, capek-capek kita cari pembuat ijazah palsu, ternyata Yulianto. Nah, gitu. Bener gak itu Pak? Iya. Waduh, langsung saya enggak gitu karena saya posisi 2012. Iya. 2012 saya ketua komisi informasi sehingga saya nggak boleh gitu. Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah, Sobat Politik, kita telah melihat bagaimana sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentunya ini bukan hal-hal yang baru yang kita ketahui, melainkan ini hal-hal yang sudah pernah kita lihat bersama, tentang bagaimana kelanjutan isu dari ijazah Joko Widodo yang memang mempunyai sedikit kejanggalan yang dibuktikan oleh seorang Roy Suryo. Nah, di sini Sobat Politik kita telah melihat bagaimana cuplikan video tersebut tentang bukti-bukti baru yang terkait dengan kasus-kasus tersebut. Nah, Sobat Politik, di sini kita melihat ada banyak sekali komentar dan tanggapan netizen yang memang dimana mereka meluapkan isi hati mereka, suara mereka, keluhan hati mereka dengan melalui komentar dan tanggapan. Nah, di sini teman-teman kita akan melihat apa saja dan bagaimana saja komentar dari tanggapan netizen tersebut. Nah, di sini kita mulai dari Will Hervin. Di sini dia mengatakan seharusnya Eva Amelia jabatan sebagai rektor UGM wajiblah dicopot dirinya dari statusnya, bukan hanya rektor tapi dicopot dari status PNS. Lanjut, di sini disampaikan oleh Payung Politik, jangan sampai kiamat baru diadili, masyarakat menunggu keadilan. Nah, Sobat Politik, disampaikan oleh Hendra Liang, bangga dan salut pada Bapak. Direktur Roy Suryo, Ibu Dr. Tifa Fauzina, semoga Allah SWT meridhoi, amin. Nah, di sini Anti Termulu juga menyampaikan periksa ijazah Jokowi dan buku nikah. Di sini juga disampaikan oleh Tati Partia, semoga Allah melaknat orang telah menipu rakyat dengan memalsukan ijazahnya untuk menjadi pemimpin Indonesia. Nah, Sobat Politik, disampaikan di sini oleh Septo Yulia, hati nurani Pak Mahfud datang muncul karena Allah SWT. Nah, Sobat Politik, disampaikan di sini oleh Hendra Liang, yang pantas Jokowi diberi hadiah tempat yang terbaik, digantung 2 periode jadi presiden, ijazah nyata palsu lengkap, semua yang bermain ijazah palsu. Nah, Sobat Politik, disampaikan juga oleh Bang Zod, lebih jahat dari perampok yang paling sadis. Lanjut, disampaikan di sini oleh Surato Aza, tangkap juga yang namanya Listio Sigit, pembuat ijazah Jokowi, biar jelas narasumbernya. Nah, Sobat Politik, disampaikan di sini oleh Bashin, manusia biadab, layak dihina sehina-hinanya, apalagi anaknya harus dicek ijazahnya. Nah, Sobat Politik, di sini disampaikan juga oleh Suhertarno Darussalam, harus ada pengawasan melekat soal pendidikan, Menteri Pendidikan harus turun tangan, DPR harus turun tangan juga. Nah, di sini disampaikan oleh Kacau Burunge, pengacara Jokowi kena sanksi, dia harus kena hukuman pelanggaran advokat. Nah, Sobat Politik, di sini disampaikan oleh Lilik Mustriatun, secepatnya diselesaikan masalah ini, bikin muak. Mana Pak Prabowo presiden? Nah, Sobat Politik, disampaikan oleh Syarifah Mahdi, konon rektor-rektor di seluruh Indonesia dalam tekanan istana di zaman Jokowi. Pencetak ijazah kenapa belum pernah ada saksi pengebrekan? Nah, Sobat Politik, di sini juga disampaikan oleh Maulana, masalah Indonesia serba omon-omon gara-gara bapaknya omon-omon. Nah, Sobat Politik, di sini juga disampaikan oleh Sri Yuningsih, jujurlah itu yang kita tunggu bangsa Indonesia. Disampaikan di sini oleh Lukman Sahar, lawan saudaraku, kami rakyat akal sehat selalu mendukung dan mendoakan agar negara harus diselamatkan. Nah, Sobat Politik, di sini juga Ahmad Zuruzira mengatakan
Ya, semoga saja dalam waktu dekat ditangkapnya Jokowi. Nah, sobat politik, di sini Samuwarizari mengatakan, ya Allah, lindungilah orang-orang yang jujur dan hukumlah orang-orang yang selalu bohong, apalagi membohongi orang se-Indonesia. Nah, sobat politik, disampaikan di sini oleh Suparmi, ialah penjabat menghalalkan segala cara. Azab lebih pedih bila Allah telah menghadirkan azab orang zalim. Nah, sobat politik, di sini juga survei politik mengatakan segera bongkar ijazah palsu Jokowi. Rakyat menanti keadilannya. Nah, disampaikan oleh Parti Sarzo, alhamdulillah bila benar nyata segeralah Jax Klewer ditangkap dan dipenjara seumur hidup. Nah, sobat politik, disampaikan oleh Makmur Maidi, ya betul rektor-rektor PTN ditekan Jokowi dan pada takut karena gila jabatan. Di sini disampaikan oleh Mulyono, alhamdulillah Allah sudah membuka kebohongan selama ini ya, yang bikin gaduh negara. Nah, sobat politik, disampaikan di sini oleh Risman Taringan. Nah, terbongkarlah hal lahirnya tipu-tipu di negara. Kita bongkar kebenaran supaya negara kita maju karena kebenaran. Nah, sobat politik, di sini kita melihat Zaladang menyampaikan berita Jokodo ditangkap baru viral. Ini barang bukti, terus kapan ditangkap? Bukti udah segunung. Nah, di sini juga Ahya punya mengatakan semakin ke dalam semakin terungkap. Semakin terungkap semakin kuat pertahanannya. Apapun yang harus dilakukan tetap dilakukan, sudah terlanjur basah. Nah, malu tercela terungkap semuanya, apalagi yang mau diharapkan kalau tidak diperjuangkan kekuatan. Ada uang, ada masih punya dukungan kuat. Tetap berjuang mempertahankan kebohongan demi keruwetan di negeri ini. Nah, sobat politik, di sini kita melihat para akusasi mengatakan benar kata Pak Mahfud, MD kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Nah, ayo pelaku kotor, terbukalah, takutlah hukum akhirat diadili oleh Maha Adil, bertobatlah dengan cara membuka tabir. Nah, sobat politik, kita lanjut. Di sini Pak Udin mengatakan, selama 10 tahun terakhir negeri dipenuhi oleh oknum pejabat pengkhianat, orang jujur disingkirkan. Nah, di sini juga Sorwar mengatakan rakyat mendukung Pak Mahfud, maju terus seret pelaku pemalsuan ijazah, tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Nah, sobat politik, di sini kita melihat disampaikan oleh Herman Widagdo, berarti Gus Nur bisa minta kompensasi dan dia kan pernah ditahan karena menyola azab palsu. Di sini juga kita melihat disampaikan oleh Abdul Basri, betul sekali Pak Polisi, tangkap ini asalah. Disampaikan oleh Yeslu, Eko Sulistion harus bertanggung jawab atas kegaduhan ijazah Jokowi selama ini. Disampaikan oleh Siti Rahayu, semoga Allah tunjukkan kekuasaan yang benar-benar, yang salah tunjukkan salah, dan yang salah diadili yang seadil-adilnya. Di sini juga Asep Barudi menyampaikan begitu bodohnya hinanya bangsa ini, mau menghancurkan negara sendiri, sudah tak bermoral. Hukuman apa yang harus diterima rakyat, butuh keadilan. Nah, di sini sobat politik, disampaikan oleh Will Hefni, sangat berbahaya itu jika tidak dihukum seberat-beratnya bagi orang yang mempergunakan ijazah palsu dalam jabatan apa saja di negara ini, sebab akan berbahaya pendidikan untuk masa datang bagi anak-anak bangsa ini. Nah, sobat politik, kita telah melihat bagaimana semua komentar-komentar daripada netizen dari cuplikan video ini. Nah, sobat politik, terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga kita kedepannya dapat informasi yang lebih menarik lagi. Nah, sobat politik, sekian dari saya, salam NKRI.